Cek cek cek, dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi dengan NPM 258-2002. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir setiap hari kita melihat berbagai macam video, mulai dari hiburan, iklan, edukasi, sampai film yang tayang di bioskop. Namun, apakah kalian tahu, di balik sebuah video atau film terdapat proses kreatif yang panjang dan melibatkan banyak orang. Di dalam video ini, saya akan membahas mengenai ekonomi kreatif, khususnya subsektor film, animasi, dan video. Ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang menjadikan kreativitas, ide, dan inovasi manusia sebagai sumber utama dalam menciptakan sebuah karya yang memiliki nilai. Dalam ekonomi kreatif, sebuah gagasan bukan hanya berhenti sebagai ide, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi. Contohnya adalah sebuah cerita yang awalnya hanya berupa tulisan, kemudian dapat dikembangkan menjadi film yang dapat dinikmati banyak orang. Perkembangan teknologi digital juga membuat ekonomi kreatif semakin berkembang karena masyarakat sekarang tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya. Di Indonesia, ekonomi kreatif memiliki berbagai subsektor yang dikembangkan sebagai bagian dari pertumbuhan industri kreatif nasional. Terdapat 17 subsektor ekonomi kreatif seperti kuliner, fashion, musik, desain komunikasi visual, fotografi, aplikasi, hingga film animasi dan video. Setiap subsektor memiliki karakteristik berbeda, tetapi memiliki dasar yang sama, yaitu mengandalkan kreativitas manusia. Fokus pembahasan saya adalah subsektor film, animasi, dan video. Subsektor film, animasi, dan video merupakan bidang ekonomi kreatif yang menghasilkan karya berbentuk visual. Sebuah film tidak hanya dibuat oleh aktor saja, tetapi melibatkan banyak profesi seperti penulis cerita, sutradara, kameramen, editor, animator, penata suara, hingga tim pemasaran. Yang artinya, sebuah karya film memiliki ekosistem industri yang luas dan mampu menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Selain sebagai hiburan, film juga menjadi media komunikasi, penyampaian pesan, dan gambaran budaya masyarakat. Perkembangan teknologi digital memberikan pengaruh besar terhadap industri film dan video. Saat ini, proses produksi menjadi lebih mudah dengan adanya kamera digital, software editing, dan platform distribusi online. Promosi film juga tidak hanya dilakukan melalui televisi atau poster, tetapi berkembang melalui media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Hal ini membuat sebuah karya memiliki kesempatan lebih besar untuk dikenal oleh masyarakat luas. Dalam studi kasus, saya memiliki contoh penerapan subsektor film animasi dan video melalui film Sekawan Limo 2 Gunung Klawe. Film ini merupakan karya film Indonesia yang menunjukkan bagaimana sebuah ide cerita dapat dikembangkan menjadi produk kreatif yang memiliki nilai ekonomi. Dalam proses pembuatannya, film melibatkan berbagai unsur kreatif mulai dari pengembangan cerita, akting, sinematografi, editing, musik, hingga strategi promosi. Selain menghasilkan hiburan, industri film juga memberikan dampak ekonomi melalui keterlibatan berbagai pekerja kreatif serta aktivitas pendukung seperti promosi dan distribusi. Dari sisi pemasaran, film modern memanfaatkan teknologi digital dengan menggunakan trailer dan media sosial untuk membangun perhatian masyarakat sebelum film ditayangkan. Untuk analisis tantangan, sebuah film memiliki tantangan seperti persaingan antar karya yang semakin tinggi karena masyarakat memiliki banyak pilihan hiburan. Selain itu, perubahan tren juga membuat pelaku industri harus terus beradaptasi agar karya yang dibuat tetap relevan dan menarik. Karena itu, kreativitas dan kemampuan memahami perkembangan teknologi menjadi faktor penting dalam mempertahankan sebuah karya. Berdasarkan pembahasan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi untuk perkembangan subsektor film, animasi, dan video. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu terus dilakukan agar industri kreatif memiliki tenaga yang profesional. Lalu yang kedua, diperlukan inovasi dalam membuat cerita dan konsep agar karya yang dihasilkan memiliki ciri khas.
Yang terakhir, pemanfaatan teknologi digital harus terus dikembangkan agar industri film Indonesia mampu bersaing lebih luas. Untuk kesimpulan, film bukan hanya sekedar tontonan, tetapi juga merupakan hasil kreativitas yang dapat menciptakan nilai ekonomi. Sebuah ide kecil dapat berubah menjadi karya besar ketika dikembangkan dengan inovasi dan kerjasama. Demikian pembahasan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.